Paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan yaitu suara gembala sidang yang ditulis langsung oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit Itu. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Dalam Injilnya, Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang ke-6. Ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan adalah keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tapi hendaknya kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi setiap kita. Yang kedua, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Dalam Injilnya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dan Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Tuhan berjanji bahwa berkatnya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataannya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Poin yang ketiga, kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Dalam Injilnya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dosa itu memberi kesenangan jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah kalau Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan